Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kami, channel mata kuliah bimbingan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh dosen Profesor Iketut Darsana MPD Kons. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Diputunia Ariantini, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP Undiksa. Di sini saya akan menjelaskan materi dari buku bimbingan anak berkebutuhan khusus, yaitu bab yang ke-6, mengenai identifikasi dan pengukuran bakat kreatif. Nah, pada bab yang ke-6 ini ada beberapa subbahasan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah subbahasan alasan mengapa kita mengenal bakat kreatif. Nah, pada dasarnya alasan tersebut bertujuan untuk melakukan suatu pengayaan, kemudian perbaikan, evaluasi pendidikan, bimbingan kejuruan, dan juga melakukan atau mengetahui pola perkembangan kreatif. Nah, subbahasan yang kedua yang akan saya jelaskan adalah alat atau jenis-jenis untuk mengukur potensi kreativitas. Beberapa tes yang dapat dilakukan untuk mengetahui potensi kreativitas. Yang pertama adalah tes mengukur kreativitas secara langsung. Kemudian yang kedua adalah tes mengukur unsur-unsur kepribadian kreatif. Yang ketiga adalah mengukur ciri-ciri kepribadian kreativitas. Yang keempat ada mengukur kreativitas secara non-tes, dan yang terakhir adalah pengembangan tes kreativitas dalam kinerja kreativitas secara langsung. Nah, subbahasan yang ketiga adalah mengidentifikasi kreativitas berdasarkan 6 bidang. Nah, bidang yang saya maksudkan yang pertama adalah bakat intelektual umum, yang kedua ada bakat akademis khusus, yang ketiga mengenai bakat kepemimpinan, yang keempat ada bakat psikomotor, yang kelima ada bakat seni visual dan pertunjukan, dan yang terakhir ada bakat kreativitas. Nah, subbahasan yang keempat yang akan saya sampaikan yaitu adalah mengenai beberapa tes kreativitas yang dilakukan di luar negeri seperti tes Torrance, kemudian tes Divergent yang mengenai persepsi kreatif, dan lain sebagainya. Dan subbahasan yang terakhir adalah mengenai beberapa tes yang dilakukan di dalam negeri atau di Indonesia. Yang dimaksud yaitu tes kreativitas figural, tes kreativitas verbal, tes kreativitas mengenali bakat anak yang dilakukan oleh gurunya, dan beberapa tes lainnya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai subbahasan yang akan saya sampaikan, kalian dapat menyaksikan video berikut ini. Selamat mendengarkan penjelasan dari saya. Identifikasi dan pengukuran kreativitas, ada beberapa subbahasan. Yang pertama adalah alasan untuk mengenal bakat kreativitas, yang pada dasarnya bertujuan untuk melakukan pengayaan. Nah, tujuan ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui potensi kreativitas siswa yang begitu penting. Nah, yang kedua itu ada perbaikan atau remediasi. Alasan yang kedua ini adalah untuk mengenali apa yang dimiliki atau kreativitas apa yang dimiliki itu sudah rendah atau seperti apa sehingga perlu dilakukan remedial untuk dapat mengetahui lebih lanjut serendah apakah ataukah sedikit apakah kreativitas yang dimiliki oleh anak. Yang selanjutnya ada bimbingan kejuruan. Bimbingan kejuruan ini adalah dilakukan pada saat anak memilih jurusan atau awal pendidikan mengikuti suatu pembelajaran di sekolah. Evaluasi pendidikan ini adalah seperti apa faktor yang dapat membuat hasil evaluasi siswa itu menurun sehingga pendidikan yang dilakukan itu evaluasinya itu menurun diakibatkan oleh beberapa faktor seperti dia kurang serius mengikuti pembelajaran, kemudian kurang pengawasan terhadap anak saat melakukan pekerjaan rumah, dan kurangnya motivasi dari guru. Kemudian ada pola perkembangan kreativitas, yaitu ingin mengetahui pertumbuhan atau perkembangan kreativitas seseorang. Pola setiap orang itu tentu berbeda-beda sehingga harus dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi anak berbakat kreatif, kemudian setelah mengidentifikasi meneliti bagaimana lebih lanjut, dan melakukan bimbingan konseling terhadap kreativitas yang dimiliki anak. Nah, yang selanjutnya adalah subbahasan jenis-jenis alat untuk mengukur potensi kreativitas.
Nah, tes yang pertama itu adalah tes mengukur secara langsung. Kemudian tes mengukur kreativitas, unsur-unsur kreativitas, yaitu seperti kelancaran, kelenturan, kemudian orisinil dalam berpikir, kemampuan untuk merinci atau mengelaborasi, dan lain sebagainya. Dan ada tes mengukur ciri-ciri kepribadian kreatif. Yang dimaksudkan adalah tes mengajukan pertanyaan, tes stacking, tes figur, kemudian tes sex role identity. Nah, yang selanjutnya itu adalah tes mengukur potensi kreativitas secara non-tes dengan menggunakan daftar-daftar periksa dan daftar kuesioner serta daftar pengalaman seseorang. Kemudian ada tes pengamanan langsung terhadap kinerja kreatif. Ini menggunakan suatu pengamatan langsung terhadap tindakan yang dilakukan atau situasi yang terjadi pada seseorang, tindakan apa yang dia ambil dalam situasi tersebut. Bahasan yang selanjutnya adalah alat identifikasi berdasarkan 6 bidang. 6 bidang yang saya maksud, yang pertama adalah identifikasi bakat intelektual umum. Nah, bakat intelektual umum ini akan dapat kita ketahui dengan melakukan suatu tes IQ atau inteligensi quotient. Jadi tes ini dapat kita lakukan secara tes individual dan tes kelompok. Nah, tes individual akan relatif lebih lama, kemudian menggunakan biaya yang lebih banyak, dan tes kelompok akan menggunakan waktu yang lebih efisien dan menggunakan biaya yang lebih sedikit. Serta tes kelompok ini dapat memberikan dampak yang kurang baik dari tes individual karena akan menggambarkan kemampuan anak yang kurang pasti. Sedangkan individual itu akan mengetahui anak memiliki kreativitas secara jelas dan terperinci. Nah, yang kedua itu dalam menentukan bakat intelektual ini, anak biasanya melakukan suatu tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama adalah tes inteligensi kelompok, yaitu menjaring anak-anak dengan waktu yang singkat. Kemudian tab kedua itu adalah tes inteligensi individual, mengenali atau mengambil keputusan anak dapat dikategorikan berbakat intelektual atau tidaknya. Selanjutnya adalah identifikasi bakat akademik khusus, yaitu cara dengan melihat proses akademik mereka dan pengukuran IQ tes prestasi. Tes IQ ini bertujuan untuk mengukur kapasitas dan tes prestasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana pembelajaran yang telah ia lakukan. Nah, tes bakat kepemimpinan yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang kita dapat amati seperti kapasitas dari seseorang, kapasitas sebanyak apa keluasan materi atau wawasan yang ia miliki, kemudian prestasinya, kemudian tanggung jawab, peran serta, status, serta situasi. Nah, yang selanjutnya ada identifikasi bakat seni visual dan pertunjukan. Dalam mengenai hal ini tidaklah mudah karena belum adanya alat yang canggih untuk dapat mengetahui seperti apa seni visual atau pertunjukan seseorang. Namun, dapat kita lakukan dengan melakukan tes inteligensi kreatif. Karena tes ini dapat melakukan atau dapat digunakan untuk mengetahui semua bidang talenta yang dimiliki seseorang. Selanjutnya itu adalah identifikasi bakat psikomotor, yaitu dilakukan terlebih dahulu kemampuan intelektualnya itu seperti apa, kemudian kemampuan khusus talentanya itu bagaimana, kemudian dia berpikir kreatif atau tidak, sehingga psikomotor itu yang akan dapat mengetahui sejauh mana inovasi dia dalam hal menggerakkan tubuh atau bertingkah laku. Itu adalah psikomotor. Dan yang terakhir adalah identifikasi bakat kreatif. Nah, dari bakat kreatif ini dapat kita melakukan atau melihat biografi atau persepsi kreatifnya, alat yang mengukur sikap dan motivasi, kemudian alat yang mengukur konsep diri dan kreatif, kemudian alat untuk konformitas dan nonkonformitas, kemudian alat ukur fungsi belahan otak kanan dan kiri, dan dapat dilakukan dengan alat yang mengukur berpikir dalam tindakan gerak inventory. Selanjutnya adalah subbahasan beberapa tes kreativitas dari luar negeri. Yang pertama itu berpikir divergent. Nah, ini adalah suatu tes yang model 3 dimensi dari Guilford mengenai struktur intelek yang mencakup dimensi operasi seperti kategori mental, kemudian dimensi sentence dengan 4 kategori, dan dimensi produk dengan 6 kategori.
Yang selanjutnya itu adalah tes Toran mengenai kemampuan berpikir kreatif. Yang dimaksudkan itu adalah dapat memicu ungkapan secara serentak dari beberapa operasi mental kreatif, terutama mengukur kelenturan, orisinil, kerincian, dan mengelaborasi sesuatu. Nah, yang selanjutnya itulah tes berpikir kreatif produksi menggambar. Tes ini berbeda dari tes yang lainnya, yaitu skor tidak berdasarkan kelangkaan secara statistik, tetapi berdasarkan apa yang disebut dalam image production atau dalam gambar. Yang selanjutnya ada berpikir kreatif dengan bunyi kata. Jadi, dalam tes ini adalah ukur talenta kreatif lainnya berhubungan dengan orisinil dan imajinasi dalam kata-kata. Selanjutnya adalah inventory Catena atau Torrance mengenai persepsi kreatif. Ini salah satu tes inventory yang sangat efektif untuk identifikasi talenta kreatif. Kemudian selanjutnya subbahasan yang alat-alat ukur kreativitas di Indonesia. Yang pertama ada tes kreativitas verbal. Tes ini akan terdiri dari 6 sub, yaitu adalah permulaan kata, kemudian menyusun kata, membentuk kalimat 3 kata, sifat-sifat yang sama, kemudian macam-macam penggunaan, dan apa akibat dari suatu tindakan yang dapat kita ambil. Tes yang selanjutnya di Indonesia itu ada tes yang disebut dengan tes kreativitas figural atau disingkat dengan TKF. Jadi, tes ini adalah untuk mengukur suatu aspek kelancaran, kemudian kelenturan, orisinil dalam berpikir, dan mengelaborasi dari kemampuan kreatif yang dimiliki seseorang. Yang selanjutnya itu adalah tes atau tes kreatif skala sikap kreatif. Nah, berdasarkan pertimbangan bahwa suatu kreativitas seseorang itu tidak hanya memerlukan kemampuan yang bersifat dari kognitif, namun ditentukannya juga dari sikap seseorang atau dari aspek afektifnya. Dan yang selanjutnya itu ada skala penilaian anak berbakat oleh guru. Nah, kreativitas ini memerlukan keahlian atau psikologi untuk menafsirkan sejauh mana kreativitas yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, guru dapat melakukan identifikasi kreativitas terhadap anak didiknya sendiri. Namun, Utami Munandar menjelaskan ada beberapa ciri-ciri subskala untuk kreativitas yang meliputi ada 4. Yang pertama itu rasa ingin tahu, kemudian memberikan banyak gagasan, kemudian sering mengajukan pertanyaan, bebas dalam menyatakan pendapat. Kemudian ditambahkan juga ciri-ciri dari anak yang memiliki kreativitas tinggi itu seperti mempunyai rasa keindahan yang dalam, kemudian menonjol dalam salah satu bidang seni, dan mampu melihat suatu masalah dari berbagai segi. Kemudian ada juga ciri-cirinya mempunyai rasa humor yang luas, kemudian mempunyai imajinasi yang tinggi, dan orisinil atau. Jadi itulah tadi penyampaian dari saya mengenai identifikasi dan pengukuran kreativitas. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini, dan apabila ada kurang dan lebihnya penyampaian materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parabasanti. Om Santi 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 Om.